Halo Sobat Sipil, di video kali ini kita akan belajar mengenai regresi dan korelasi linear. Analisis regresi dan korelasi akan menunjukkan bagaimana bentuk dan kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih. Nilai variabel yang tidak diketahui akan diprediksi dengan suatu akurasi tertentu berdasarkan pada observasi sebelumnya tentang variabel tersebut dan lainnya. Variabel yang diketahui disebut independent variable atau variabel bebas, sedangkan yang tidak diketahui disebut dengan dependent variable atau variabel terikat. Nah, independent variable dipakai untuk memprediksi dependent variable. Contoh Sobat Sipil ya. Nilai tes masuk 12 mahasiswa dan nilai mata kuliah matematika dicantumkan pada tabel berikut ya. Ini kita punya 12 mahasiswa, kemudian kita punya nilai tes masuknya. Nah, nilai tes masuk ini sebagai variabel bebasnya misalnya. Kemudian setelah mahasiswa itu mengikuti perkuliahan, salah satu mata kuliah yaitu mata kuliah matematika nilainya adalah seperti ini. Ini menjadi variabel terikatnya. Nah, pertama kali kita bisa menggambarkan dalam diagram pencar seperti ini ya. Data tersebut kemudian diplotkan dalam diagram pencar ya. Nilai 50 untuk nilai nilai tes masuknya itu akan mempunyai nilai matematika 74 atau 76 ya. Ada dua nilai, 74 dan 76. Kalau kita lihat di sini ya. Nah, ada yang 74, ada yang 76. Demikian juga untuk nilai tes masuk yang 55, nanti nilai matematikanya ada 4 ya. Yang 55 di sini ada 76, ada 85, ada 81, ada 74. Demikian juga data-data lainnya. Nah, dengan mengamati diagram pencar ini, terlihat bahwa titik-titiknya mengikuti sebuah garis lurus, menunjukkan bahwa kedua peubah acak tersebut saling berhubungan secara linear dan dinyatakan secara matematik ya, dengan sebuah persamaan garis lurus yang disebut dengan garis regresi linear yang dituliskan dalam bentuk Y sama dengan A ditambah B dikali X ya. Nah, untuk menentukan nilai dugaan titik bagi A dan B digunakan prosedur yang disebut dengan metode kuadrat terkecil. Nah, jumlah kuadrat semua simpangan ini disebut dengan jumlah kuadrat galat sekitar garis regresi dan dilambangkan dengan JKG ya, jumlah kuadrat galat. Sehingga untuk segugus data berpasangan ya, fxi, yi untuk i sama dengan 1, 2 dan seterusnya harus ditentukan A dan B sehingga meminimumkan jumlah kuadrat galatnya. Ya, y dikurangi dengan A dikurangi bxi, ini adalah persamaan garis regresinya. Nah, untuk menentukan A dan B sehingga jumlah kuadrat galat minimum dapat digunakan kalkulus diferensial. Ya, pada akhirnya nanti kita akan mendapatkan rumus seperti ini. Ya, ini rumus untuk mendapatkan B-nya, kemudian ini adalah rumus untuk mendapatkan A-nya. Ya, jadi nanti ini N ini adalah jumlah datanya, ini adalah X ini data X-nya, data variabel bebasnya, masing-masing data, ini data variabel terikatnya ya. Kemudian nanti untuk mencari A akan sama dengan rata-rata Y dikurangi B yang didapat dari rumus ini dikalikan dengan rata-rata X. Nah, kita coba selesaikan Sobat Sipil ya. Ini data kita ya dari soal kita tadi. Ini jumlah datanya 12, ini variabel bebas, ini variabel terikatnya. Nah, kita kalikan dulu XI dikali YI. Berarti 65 dikali 85. Kita dapatkan 5525. 50 dikali 70. Kita dapatkan 3700. Demikian juga dengan data-data lainnya ya. XI dikalikan YI, kita dapatkan semuanya sampai data ke 12. Kemudian kita hitung XI pangkat 2 ya. XI-nya 65 pangkat 2, kita dapatkan 4225 ya.
50 pangkat 2, 2500, 55 pangkat 2, 3025, demikian juga seterusnya, sampai X pangkat 2 untuk data terakhir kita. Kemudian kita jumlahkan, total X-nya sama dengan 725, total Y-nya sama dengan 1011, total XI kali YI itu sama dengan 61.685, total XI pangkat 2 itu sama dengan 44475. Nah, kita lanjutkan hitungan kita sekarang Sobat Sipil. Kita cari Y rata-ratanya. Ya, 1011 dibagi 12 ya, 84,25. Kemudian X rata-rata 725 dibagi 12, 60,42. Selanjutnya kita hitung B-nya. B-nya adalah N dikalikan sigma XI YI dikurangi sigma XI dikali sigma YI dibagi N dikali sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI dipangkatkan 2. Nah, kita masukkan angka-angkanya Sobat Sipil. N-nya 12 ya. Sigma XI YI ini 61.685 dikurangi sigma XI 725 dikali sigma YI adalah 1011 dibagi N 12 data ya dikali sigma XI pangkat 2 ini 44,475 dikurangi sigma XI dipangkatkan 2 725 pangkat 2. Kita akan dapatkan sama dengan 0,897. Kemudian kita hitung A-nya. A adalah Y rata-rata dikurangi B dikali X rata-rata. Ya, Y rata-ratanya 84,25 dikurangi B-nya 0,897 dikali X rata-rata 60,42. Kita dapatkan sama dengan 30,04. Sehingga persamaan garis regresi kita itu sama dengan Y ya, sama dengan A ya 30,04 ditambah B 0,897 kali X ya. Y sama dengan A plus BX. A-nya 30,04, B-nya 0,897 dikali X. Nah, sekarang analisis korelasi ya. Analisis korelasi mencoba mengukur kekuatan hubungan antara dua peubah demikian ya, melalui sebuah bilangan yang disebut dengan koefisien korelasi yang dilambangkan dengan R. Jadi, R mengukur sejauh mana titik-titik menggerombol di sekitar garis regresi. Bila titik-titik menggerombol mengikuti sebuah garis lurus dengan kemiringan positif, maka ada korelasi positif yang tinggi antara kedua peubah. Akan tetapi, bila titik-titik menggerombol mengikuti sebuah garis lurus dengan kemiringan negatif, maka antara kedua peubah itu terdapat korelasi negatif yang tinggi. Nah, kalau digambarkan kira-kira seperti ini Sobat Sipil. Nah, ini kalau kita punya segerombolan titik-titik data seperti ini, kemudian bisa didekati dengan sebuah garis lurus dengan kemiringan positif, ya, berarti ada korelasi positif. Ya. Kalau titik-titik merah ini persis ada di garisnya, berarti korelasi positifnya sempurna. Kalau titik-titiknya menggerombol, ya, mendekati garis kemiringan negatif, maka ada korelasi negatif. Tetapi kalau misalnya titik-titiknya ini menyebar seperti ini, berarti tidak ada korelasi linear. Ya. Nah, kita coba ya menghitung korelasi dari soal kita yang kita punya tadi ya, nilai tes masuk dengan nilai matematika, bagaimana korelasinya. Nah, koefisien korelasi antara dua peubah adalah suatu ukuran hubungan linear antara kedua peubah tersebut ya. Sehingga nilai R sama dengan 0 berimplikasi tidak adanya hubungan linear. Bukan bahwa antara kedua peubah itu pasti tidak ada hubungannya. Ya, mungkin saja ada hubungannya tapi tidak linear. Nah, untuk hubungan linear antara dua peubah X dan Y diduga dengan koefisien korelasi sampel R seperti ini. Ya. R sama dengan N sigma XI YI dikurangi sigma XI dikali sigma YI dibagi akar, ya, N dikalikan sigma XI pangkat 2 dikurangi sigma XI dipangkatkan 2 dikalikan N dikali sigma YI pangkat 2 dikurangi sigma YI
dipangkatkan 2. Jadi kalau dari tabel hitungan kita tadi, kita butuh menambah satu kolom lagi untuk menghitung YI pangkat 2. Seperti ini Sobat Sipil ya. Kita tambahkan satu kolom terakhir di sini adalah YI pangkat 2. Jadi nilai YI yang kita punya, kita pangkatkan 2. 85 pangkat 2 kita dapatkan 7225. Kemudian 74 pangkat 2 kita dapatkan 5476. 76 pangkat 2 kita dapatkan 5776. Demikian seterusnya sampai Y yang ke-12 di sini. 74 pangkat 2 kita dapatkan 5476. Kemudian kita jumlah. Kita akan dapatkan hasilnya sama dengan 85905. Baru kemudian kita masukkan ke dalam rumus R ya. N-nya 12, sigma XIYI-nya 61685 dikurangi sigma XI-nya 725 dikali sigma YI 1011 ya. Dibagi dalam akar, N-nya 12, dikalikan sigma XI pangkat 2, ini 44475, dikurangi sigma XI dipangkatkan 2, 725 pangkat 2, dikalikan N-nya 12, dikalikan sigma YI pangkat 2, ini 85905, dikurangi sigma YI dipangkatkan 2, 1011. Nah, kemudian kalau Sobat Sipil hitung, kita akan dapatkan hasilnya sama dengan 0,862 ya. Hampir ke mendekati angka 1 ya, R positif maksimal. Korelasi positif sempurna itu sama dengan 1 ya. Kalau korelasi negatif sempurna sama dengan min 1 ya. Demikian Sobat Sipil video kita kali ini, semoga bermanfaat untuk semua Sobat Sipil. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam Sobat Sipil.